baptisan itu dalam bahasa Ibrani-nya tefilah. Tefilah tetapi yang ditulis dengan huruf tet, ini tet, bet, yod, lamet, dan he. Ya, tefilah. Kalau tefilah yang ini diganti P, huruf bet ini diganti P, itu artinya doa. Nah, sebagai dasar dari firman yang mau saya sampaikan ini yaitu Matius pasal 3 ayat 15. Saya bacakan ya. Akan tetapi sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran. Maka dia pun menurutinya. Nah, kitab Matius pasal 3 ini berbicara tentang baptisan Yesua pada saat dia bertemu Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Saya menggarisbawahi kata kita dan menggenapi. Saya menggarisbawahi kata kita dan menggenapi. Saya menggarisbawahi kata kita dan menggenapi. Kenapa kok Yesua mengatakan kita? Ternyata bukan cuma Yesua yang menggenapi, kita tuh juga ikut menggenapi loh, Bapak Ibu. Kita juga ikut menggenapi, karena dia menyebutkan kita, bukan aku. Ya kan? Kalau dia mengatakan demikian, karena demikianlah yang seharusnya terjadi padaku, itu hanya Yesua kan? Nah, tetapi di sini dikatakan kita untuk menggenapi seluruh kebenaran. Saya kaget. Kita berarti saya juga ikut menggenapi dong kalau saya baptis. Nah, kemudian menggenapi, saya garis bawahi menggenapi. Ternyata setelah saya runtut dengan angka gematria ini. Nah, ini saya gedein. Bicara penggenapan, baptisan dari sudut pandang pola Ibrani gematria, kata baptis itu ditulis tet dengan angka gematria 9, bet 2, yod 10, lamet. Ini ya, kelihatan enggak ya Pak ya? Ya, tet 9, bet 2, yod 10, lamet 30, he 5. Kita jumlah, hasilnya 56. 56 kita jumlahkan lagi 11. 11 kita jumlahkan lagi hasilnya 2. Nah, di Gamal sudah pernah saya sampaikan tentang arti angka. Arti angka 2 itu berbicara tentang komunikasi, keseimbangan, pasangan, penggenapan. Betul enggak? Nah, ini arti angka 2 nih. Nih, saya tunjuk ini. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya, itu arti angka 2 itu genap, penggenapan, komunikasi, pasangan, keseimbangan. Saya masih belum yakin, bener nggak sih, kan gitu kan? Nah, ternyata saya mendapatkan benang merah di sini, gitu. Nah, kalau dilihat dari sudut pandang Ibrani itu kan huruf kedua abjad Ibrani adalah huruf bet, yang artinya rumah, ya. Kalau saya ulas lagi huruf bet itu tersusun dari 2 huruf, yaitu huruf res dan huruf waw. Ini saya koreksi beberapa waktu yang lalu, saya ngomongnya dalet. Waktu itu Pak Nino khotbah, saya bilangnya dalet, maaf itu salah. Yang benar res dan waw. Saya lupa waktu itu ya. Nah, res ini berbicara tentang apa? Kepala. Waw itu berbicara tentang Torah kalau dalam abjad Ibrani. Nah, posisi yang ada pada huruf bet itu Torahnya posisinya tidur. Posisinya tidur yang artinya apa? Torah itu menjadi fondasi atau dasar dari kepala dalam rumah tangga itu. Jadi kalau misal seperti rumah tangga Pak Desmond dengan Ibu, kan kepala rumah tangganya Pak Desmond ini. Kalau Pak Desmond tidak berdasarkan atau berpondasikan Torah, itu tidak benar. Pasti akan hancur rumah tangga. Tidak akan baik. Pasti banyak masalah. Nah, karena Pak Desmond ini berpondasikan Torah, makanya Pak Desmond mendapat anugerah seperti Samuel menjadi putra yang berani bersaksi, menyaksikan kemuliaan Bapa Yahweh, bahkan berani praktek. Ya,
pawang hujan aja kalah sama Samuel gitu kan. Nah itu itu benar, itu anugerah luar biasa Bu. Nah ini saya bilang tadi, res kepala paku, wow itu paku gambarnya ya. Kemudian gematrianya gimana? Gematrianya ternyata huruf res itu 200, huruf wow itu 6. Nah kalau dijumlahkan 206. 206 sendiri kalau dijumlahkan hasilnya 8. Nah ini artinya angka 8 adalah kehidupan kekal. Berarti kalau kita mau mendapatkan kehidupan kekal, ya kita harus baptis. Ini yang saya dapat. Luar biasa ya. Ini baru, masih cocokmologi. Oh enggak apa-apa, boleh. Ya, teman-teman, bagi yang nonton, buktikan aja dengan angka gematria. Benar nggak ini apa yang saya dapatkan? Nah ini filosofi abjad bet ya, arti rumah pada huruf bet adalah rumah yang kekal yang ditunjukkan dari hasil penjumlahan gematrianya 8. Nah lalu kita ke ini, langsung aja. Nah ini baptisan ya. Baptisan itu prosesi menguburkan manusia lama menjadi manusia baru. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke. Nah, saya ambil ayatnya di Kolose pasal 2 ayat 12 yang berkata demikian. Dengan dikuburkan bersama dia dalam baptisan, bersama dia pula kamu telah dibangkitkan oleh iman daya kerja Elohim yang membangkitkan dia dari antara yang mati ya. Nah, saya menggarisbawahi kata kubur. Nah, kata kubur ini kan berkaitan dengan tanah. Pertanyaannya, kenapa dibaptis itu harus ditenggelamkan di air? Kok enggak dikuburkan di tanah? Betul enggak? Kira-kira masuk akal enggak pertanyaan ini ya? Nah, ini muncul dua pertanyaan. Mengapa baptisan tidak dilakukan dengan cara menguburkan tubuh kita ke dalam tanah? Mengapa baptisan dilakukan dengan cara ditenggelamkan dalam air? Nah, ini jawabannya, teman-teman. Mengapa baptisan dilakukan dengan tidak dilakukan dengan cara menguburkan tubuh ke dalam tanah? Kita baca kitab Kejadian pasal 3 ayat 17. Dan kepada Adam, dia berfirman, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu, dan telah memakan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena kamu. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu. Nah, dari sini saya mendapatkan apa? Kenapa kok Bapak Yahweh kenapa Bapak Yahweh harus turun ke dunia? Kenapa Bapak Yahweh harus jadi manusia? Kenapa Bapak Yahweh harus mati dan dikubur? Ternyata untuk mengkuduskan tanah. Untuk menguduskan tanah. Jadi kalau kita hidup percaya Yesua, kita mengikut Yesua, kita hidup dalam Yesua, kita mati dikubur, tanah itu kudus. Tanah itu kudus. Makanya ada nubuatan begini Pak. Pada masa rapture nanti, kuburan akan terbelah. Sama seperti waktu Yesua bangkit. Pada saat Yesua mati di kayu salib. Pada saat Yesua mati di kayu salib itu kan terjadi gempa ya. Dan pada saat itu kubur-kubur terbelah, orang-orang kudus bangkit. Nah, itu tanah yang tadinya dikutuk sama Yesua itu dikuduskan untuk orang-orang kudus. Nah, seperti kita ini sudah mengakui Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kenapa kok tidak dibaptis? Ya karena tanahnya sudah dikutuk. Jadi bukan lagi dipakai untuk simbol kita jadi milik Bapak Yahweh, bukan jadi simbol meterai gitu. Karena tanah itu dikutuk. Kecuali kita mati, begitu kita dikuburkan,
Nah, nanti pada saat rapture, kita akan dibangkitkan kalau kita mati duluan. Tapi saya percaya kita tidak akan mengalami kematian ya. Kita akan mengalami rapture. Nah, ini yang kemudian, nah kenapa kok ditenggelamkan dalam air? Nah, ini kita baca kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Kalau di dalam ILT 3 berkata demikian, dan bumi menjadi tak berbentuk dan hampa, dan kegelapan ada di atas permukaan kegelapan ada di atas permukaan samudra raya, dan roh Elohim ada mengeram di atas permukaan air. Ya. Kemudian LAI mengatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Ini ada beda ya. Bumi belum berbentuk. Tetapi kalau di ILT mengatakan bumi menjadi tak berbentuk. Nah, artinya ada dua hal yang berbeda di sini. Kemudian gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nih, ada perbedaan lagi di kalimat berikutnya. Di ILT mengatakan roh Elohim mengerap di atas permukaan air. Tetapi LAI melayang. Ada beda ya. Nah, kata mengeram dan melayang itu jelas berbeda. Kalau mengeram itu ada hubungan, ada kontak, ada sentuhan. Tetapi melayang tidak ada. Nah, dari situ ternyata saya ingat Papi pernah khotbah bahwa di mana Bapak Yahweh pernah bersemayam, di situ kuasa Bapak Yahweh itu masih ada. Ini contoh kalau kita berdoa di tembok ratapan. Saya juga ngerasain di tembok ratapan itu kita kalau berdoa itu baru mau mendekat aja kuasanya masih kerasa loh, hadiratnya itu kerasa sekali. Ya, sudah menangis ya. Betul Bu, betul. Saya ya. Udah tenang. Ya. Saya itu kalau di tembok ratapan, saya sebelumnya sudah mikir. Saya tuh kan orangnya pemikir. Saya mikir dulu mau doa apa, doa ini. Sampai di tembok ratapan begitu saya mepet ke tembok, saya berdoa, lupa semua. Bisanya cuma nangis. Jadi bisanya cuma nangis gitu sampai sebelah saya ngeliatin gitu. Ini orang apa gitu. Saya tidak peduli. Ya. Artinya ada kuasa, ya, ada kuasa yang mengalir. Makanya saya mikir loh, ternyata air itu sumber kehidupan. Manusia butuh air, tanaman butuh air, hewan butuh air. Betul ya? Nah, ternyata ada sesuatu. Kita buktikan dengan angka gematria yuk. Nah, ini dia. Air itu dalam bahasa Ibrani-nya mayim, yang ditulis dengan huruf mem, yod, dan mem sofit. Nah, mem sendiri itu angka gematrianya 40, yod 10, mem sofit 600. Sudah terlihat di sini ya, jumlahnya 650, dijumlahkan lagi 11, dijumlahkan lagi 2. Nah, pertanyaannya, apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Tidak. Ini kehebatan angka gematria. Kehebatan angka gematria seperti ini.